Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas diri. Namun, tidak sedikit siswa yang masih sering membandingkan dirinya dengan orang lain, baik itu dari segi akademik, organisasi, maupun kehidupan sosial. Kebiasaan membandingkan diri atau social comparison dapat membuat seseorang lebih berfokus pada kekurangan yang dimilikinya daripada potensi yang sebenarnya mereka miliki loh masing-masing. Kebiasaan membandingkan diri atau social comparison dapat membuat seseorang lebih berfokus pada kekurangan yang dimilikinya daripada potensi yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Akibatnya, siswa menjadi kurang percaya diri, merasa tertinggal, atau bahkan sulit menerima dirinya sendiri secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah layanan yang dapat membantu siswa mengembangkan self-acceptance atau penerimaan diri. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik sosiodrama, yaitu kegiatan bermain peran, di mana siswa dapat memahami permasalahan sosial melalui pengalaman langsung. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan self-acceptance, terutama pada siswa SMA. Contohnya, penelitian Milati dan Setiawati tahun 2026 yang menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan penerimaan diri siswa sebagai upaya mencegah perilaku self-blaming. Penelitian Azahra tahun 2025 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu model bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan penerimaan diri siswa secara signifikan. Berikut adalah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk membantu siswa mengembangkan self-acceptance dalam menghadapi social comparison. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terlihat sangat bersemangat sekali ya siang hari ini. Udah berapa kamu nih? Alhamdulillah. Ada yang belum ya. Mungkin habis layanan ini kita bisa makan kali ya. Oh boleh, ini ditraktir ya berarti ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman ada yang enggak nih yang mau memimpin doa? Saya Bu. Boleh silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kayaknya kita berdoa kita setelah melakukan ada percaya masing-masing bisa dipersilakan. Kita Terima kasih ya Mas, siapa namanya? Mas Ivan ya. Oke, Mas Utvan yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Oke, dari teman-teman nih gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Alhamdulillah. Dari kalian semua nih udah saling kenal belum kira-kira? Oh, belum ya. Oke, gimana kalau misalnya kita kenalan dulu biar kegiatan bimbingan kelompok ini tuh kayak di jalan itu makin erat gitu, karena kita udah saling kenal gitu. Setuju. Iya, setuju ya. Nah, tapi perkenalannya ini tuh bukan kayak perkenalan biasa, tapi perkenalannya itu tuh ada sesuatu yang menariknya lah pokoknya. Nanti di situ kalian diminta untuk menyebutkan nama sekaligus kelebihan yang kalian miliki ya. Ibu, oh iya contohnya ya berarti kayak gini. Dari siapa dulu Bu? Dimulai dari ibu dulu, nanti ke kanan ibu kali ya bisa ya. Oke. Apa ya? Oke. Kita ikutin ibu dulu ya. Ikutin ibu dulu ya. Ulang ya, 1, 2, 3. Nama aku Katia. Aku orang yang optimis. Nama aku Iva. Aku orang yang pintar. Nama aku Lutfan. Aku orang yang baik. Nama aku
Pak TK, aku orang yang agamis. 3. Nama aku Haidar. Aku orang yang humoris. Nama aku adalah aku orang yang teliti. Ini paling semangat dan kompak ini mulai dari bener juga. Semangatnya sudah banyak. Oke, berarti Ibu anggap kalian sudah saling kenal ya berarti ya. Oke, nah teman-teman tahu nggak sih kita tuh mau ngapain siang hari ini? Kumpul-kumpul. Diskusi. Ada lagi? Semuanya benar sih sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu kita mau kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu mau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah nggak nih ke bimbingan kelompok? Sudah pernah banget. Keren banget ya Haidar bimbingan kelompok. Ya bulan kemarin itu dia jadi BK. Oh, bisa berbeda juga ya. Nah karena Haidar udah tahu, udah pernah ikut nih bimbingan kelompok. Kira-kira di bimbingan kelompok itu kita bakal ngapain? Saya pusing nanti kita kumpul di sini ngobrol, diskusi gitu sih Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Haidar bahwa bimbingan kelompok itu merupakan layanan dari bimbingan dan konseling, di mana kegiatan itu memang dilaksanakan secara berkelompok. Nantinya kita itu akan berdiskusi, terus saling berpendapat juga mengenai topik yang relevan dengan keadaan kalian saat ini seperti itu, sehingga nantinya kalian bakal dapat insight baru ataupun pemahaman baru seperti itu. Oh ya sebelumnya teman-teman udah pernah kenal sama saya belum nih? Oke, saya ulangi Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian di sini sebagai anggota kelompoknya dari bimbingan kelompok ini. Oke teman-teman, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya kayak bimbingan kelompok itu bakal ada suatu topik yang bakalan dibahas. Nah, dari teman-teman sendiri nih, ada yang penasaran nggak topiknya itu? Penasaran banget kayak kata penasaran gitu ya. Jauh banget kayak Ipang yang kepoan gitu ya. Berarti dia kamu memiliki kekuatan yang kayak rasanya tahu tinggi gitu. Betul, jelas berarti. kamu gani-gani Gitu ya. Oke. Jadi topik kita pada hari ini itu adalah berhenti membandingkan dan mulai menerima diri. Jadi membandingkan dan menerima diri. Iya betul. Jadi kayak itu kan kayak topik biasanya sebenarnya kita tuh mau membahas fenomena tentang social comparison. Jadi social comparison itu kayak apa namanya, saya membanding-bandingkan diri dengan teman-teman yang lain gitu. Nah teman-teman ada yang pernah merasakan hal tersebut nih? Pernah sebenarnya itu juga pernah merasakan hal yang sama. Makanya di sini kita akan berdiskusi bersama mengenai fenomena tersebut dan bagaimana upaya untuk mengembangkan self acceptance dalam menghadapi fenomena social comparison tersebut, teman-teman, seperti itu. Oke, siap? Paham belum nih? Oke, sudah paham ya. Oke, nanti dalam kegiatan dengan kelompok ini yang pertama kita tentunya akan berdiskusi sejenak gitu kan. Setelah berdiskusi nantinya kita akan bermain peran yaitu sosiodrama. Setelah itu nanti kita akan membahas, berdiskusi mengenai sosiodramanya itu sedikit, lalu kita akan mengerjakan LKPD dan dilanjut refleksi serta penutupan. Nah, sebelum kita memulai ke tahap intinya nih, Ibu mau mengajak kalian untuk menyepakati waktu kita untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Dari teman-teman ada nggak saran? 40 menit Bu. Iva, 40 menit ya? Kalau dari pengalaman kemarin 35 sih Bu. Oh, 35 ya? Boleh? Kalau itu biasanya waktu berapa menit Ibu? Oh, sebenarnya kalau bimbingan kelompok itu biasanya waktunya paling bentar 30 menit, paling lama 45 menit kan. Seperti itu. Nah dari teman-teman nih, kan kalau Haidar kan emang sudah pernah ikutan dan 35 menit. Itu ini saran berapa? 40 menit. 40 menit. Dari teman-teman maunya seperti apa? Boleh 40 menit? Boleh? 35 sampai 40 Bu. Boleh. Ya, paling lama yang 46 menit gitu ya. 35 menit sudah cukup, 40 menit paling lamanya seperti itu. Oke? Mereka sepakatin kisaran 35 sampai 40 menit kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok tersebut. Oke, nah teman-teman, bimbingan kelompok ini Ibu mengharapkan kalian itu semuanya itu bisa berpendapat gitu. Semuanya bisa terbuka dengan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dirasakan juga, dan jangan khawatir rahasianya itu akan aman gitu. Jadi buat apapun obrolan kita dalam sesi dengan kelompok ini tetap dijaga rapi-rapi seperti itu ya. Nah terus kalau misalnya kalian mau berpendapat, kalian itu lebih baik dan sangat dianjurkan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu gitu. Baru setelah saya persilakan kalian boleh ngomong gitu. Jadi jangan langsung tangan, langsung ngomong gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kayak lebih baik saya persilakan terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Nah oke, apakah sudah paham? Oke, nah ini semangat banget. Gimana kalau misalnya biar lebih semangat lagi, Ibu mau ngajak kalian ice breaking? Seru-seru banget Bu. Seru dong ice breakingnya. Ice breaking ngomong sih. Ini kayaknya tiktokers ya, berdua sering gini-gini. Teman-teman pada tahu kan? Aku tahu. Kita tahu Bu. Oh ya, tapi kita nggak kayak gitu ice breakingnya. Jadi jangan kecewa ya. Ini kita buat Oh iya benar. Oke, jadi namanya itu adalah tepuk semangat sebenarnya. Oh itu terlalu mainstream ya. Ini kita buat anti mainstream. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3 bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya siap, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya siap, saya paham.
Satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya siap, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya siap, saya paham. Yeay. Oke, nah teman-teman, dari penjelasan yang tadi yang udah kayak soal bagaimana instruksi selama kegiatan dengan kelompok, tapi ada teman-teman sendiri masih ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Boleh sih. Saya Bu, untuk yang sosial drama itu nanti kita bakal kayak gimana ya Bu? Oh, untuk sosial dramanya ya. Nanti sosial dramanya itu kita bakal main peran. Nanti Ibu sudah menyiapkan kartu perannya untuk setiap anggota main. Oh, jadi nanti kita ada peran masing-masing gitu. Iya, betul. Nanti akan ada peran masing-masing. Terus topiknya juga relevan tentunya sama kegiatan kita hari ini. Oke, kita sudah paham, Pak? Sudah. Terima kasih Bu. Sama, silakan. Topiknya tentang apa Ibu? Topiknya tentang apa? Ini kayaknya agak kurang fokus ya. Dia ketawa aja sendiri ya Bu. Topiknya itu tentang kebiasaan membandingkan diri. Jadi kayak berhenti membandingkan diri, mulai menerima diri seperti itu. Ini kan mana lagi? Iya, nanti semuanya main peran Bu, apa gimana Bu? Sebenarnya semuanya main peran, semuanya gak main peran. Kan ini ada berapa orang ya? 7 ya, ada 7 orang. Nanti 5 doang yang main peran, 2 ini nanti aku jadiin observer gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap kebagian peran-perannya. Ada tugas masing-masing maksud saya kayak gitu. Paham? Paham Bu. Oke, siap Bu. Sama-sama. Jadi Bu, nanti sebenarnya tuh amatin itu ya. Yes. Jalan ke drama itu. Oh, main perannya. Oke, tapi sekarang belum masuk ke sudah Jadi aku cuma menjelaskan kan bersiap-siap nih, udah tahu nih siapa yang gak bisa. Tapi udah tahu siapa yang gak pengen jadi observer gitu kan. Dia kalian persiapan juga kan. Gitu. Oke, nah tadi kan saya kan udah kayak menyinggung tentang kebiasaan membandingkan diri gitu kan. Nah, dari teman-teman sendiri tahu nggak sih maksudnya kebiasaan membandingkan diri itu kayak gimana? Oh boleh silakan Kak. Kalau menurut saya kebiasaan membandingkan diri itu kita nggak pernah pede sama apa yang kita punya. Nggak pernah pede gitu. Iya, nggak pernah yakin sama apa yang kita punya. Selalu kayak melihat proses atau pencapaian orang lain. Berarti sering gitu ya merasa nggak percaya diri karena banyak orang lain gitu ya. Kayak dari pas seperti itu dari teman-teman yang lainnya ada nggak yang mau berpendapat? Silakan Haidar. Itu suka melihat kekurangan dalam diri sendiri. Suka melihat kekurangan gitu. Benar-benar bisa juga sih suka melihat kekurangan itu dapat apa namanya sering jadinya kayak ngeliat orang tuh tadi dia tuh lebih berapa gitu. Dari teman-teman yang lain atau seperti itu? Oke, betul banget. Jadi social comparison atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kayak masih sering berfokus pada kekurangan yang sebenarnya kita tuh memiliki potensi diri sendiri. Nah, tapi sebenarnya social comparison itu tuh bisa menjadi hal yang positif gitu. Karena memang tujuan aslinya social comparison itu untuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi dengan tujuan untuk mengevaluasi diri sendiri agar nanti diri sendiri itu bisa berkembang, bertumbuh. Aduh, ngomong ini ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kan sesuatu yang dilakukan secara berlebihan dan apabila dikerjakan dengan tujuan yang melenceng itu kira-kira bisa nggak ada dampak negatif menurut kalian? Ada ya. Mungkin ada dari teman-teman mau menyampaikan pendapatnya tentang dampak negatif dari kebiasaan membandingkan diri. Silakan Pak Teka. Kalau menurut saya dia orang yang suka bandingkan itu kayak apa-apa nggak pede gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa aku mau minta itu, dia suka minta itu. Jadi dia nggak bisa hati bangun banget gitu. Kurang lagi. Berarti pengembang ya. Berarti kalau misalnya menurut KTK itu jadi merasa kayak minder, kurang percaya diri, dampak dari selalu membandingkan dengan orang lainnya. Terus sendiri ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya nih? Setuju Bu. Setuju ya. Oke, berarti memang salah satunya tadi yang minder, kurang percaya diri, terus juga bisa jadi kualitas hidupnya itu menurun juga karena kan keseringan membandingkan diri kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi kan teman-teman sebenarnya social comparison atau kebiasaan membandingkan diri itu bisa sedikit diatasi kalau misalnya kita itu lebih menerima diri kita sendiri kayak gitu. Jadi dalam bahasa Inggris ini ya apa namanya self acceptance gitu loh. Berarti aku menerima diri saya. Ada bahasa Inggris teman-teman mendengar nggak sebelumnya mengenai self acceptance itu apa? Silakan. Kayak menerima diri gitu. Itu menerima diri. Yang lain mungkin kayak boleh cerita. Ya kalau misalnya kayak gagal gitu menerima diri apapun kekurangan atau kelebihan yang dipunya gitu. Ya, nanti menerima diri apapun kalian kekurangan yang dia punya. Nah, menurut kalian ciri-ciri orang yang penerimaan dirinya atau self acceptance diri seperti apa? Silakan mereka. Kalau saya itu dia bakal skill itu loh Bu. Jadi dia bakal regulasi emosinya bagus, terus juga regulasi waktunya juga bagus itu. Jadi itu kalau dia secure kan pasti semuanya bakal bagus. Oh iya, berarti ciri-ciri orang menurut ciri-ciri orang yang self acceptance tinggi menurut Fatika itu orang yang secure gitu. Kayak dari teman-teman yang lainnya mungkin silakan minta. Kalau misal ada masukan ada kritikan tuh diterima dengan baik gitu. Saya kalau misalnya kerjaan dirinya
penerimaan dirinya tinggi tuh yang seperti ibu karena ya dibuat masukan gitu Bu, jadi bahan perbaikan buat dirinya. Oh, benar-benar. Berarti kalau misalnya orang itu sudah bisa apa sih namanya menerima kritikan orang lain, berarti orang tersebut sudah terbilang menerima dirinya tinggi ya menurut kita ya. Jadi kalau misalnya belum, berarti kalau penerimaan diri masih rendah gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mita dan Fateka. Dari yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Setuju ya. Oke, jadi memang benar seperti itu ciri-ciri orang yang apa namanya dengan karakteristik. Dengan ciri apa namanya ciri-ciri orang dengan penerimaan diri yang tinggi. Yang pertama itu memang menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing, terus apa namanya yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri, seperti itu teman-teman. Nah tadi kan ya ibu sudah apa namanya mention di depan kita itu bakal main peran gitu kan. Nah sekarang kita itu bakal masuk ke permainan peran agar apa? Agar kalian itu lebih memahami lagi gitu, memahami secara langsung permasalahan sosial comparison dan bagaimana cara meningkatkan self acceptance untuk menghadapi social comparison tersebut, seperti itu. Apakah kalian sudah siap teman-teman? Siap ya. Jadi di sini ibu ibu punya ini. Ini yang kartu Pokemon itu ya. Ini kartu Pokemon. Blendbox. Iya, buat brand box itu ya. Blendbox. Nah, jadi ini adalah kartu peran teman-teman. Lucu banget tuh kayak gini ya. Ini yang titik Iya, saya ngedit aku. Kan sebenarnya suara aku yang ngedit, karena aku nggak bisa ngedit. Jadi kita bukan dulu ya. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Aku. Betul sekali. Kita kepoan. Nih dari sini aku tuh punya, saya tuh punya nih. Ada orangnya tuh. Kartu, ada berapa kartu nih? 5. Oh iya, tadi kan saya udah jelasin kan kalau misalnya 2 orang aja observer. Nah tadi siapa aja yang nggak mau jadi observer coba? Saya nggak mau. Terus kalau nggak mau? Saya dulu. Nah tadi si saya sama Mita. Iya, nggak apa-apa. Itu apa? Oh mau ya nggak apa ya. Oke jadi nanti tadi kan udah ibu jelasin juga kan tugas observer itu mengamati jalannya sosial drama gitu. Nanti ibu kasih lembaran ini ya observernya ya. Iya, siap. Nah, sekarang ibu bakal mau bagiin kartu peran buat kalian. Siapa mau dari siapa dulu? Boleh, tapi ibu tertutup ya. Baik, nanti kalian mungkin ini random. Silakan. Mana ya? Ini tangan saya wangi banget. Siapa lagi yang ngomong? Boleh lepas. Ini boleh dilihat Oh, nanti dulu ya, jangan dulu ya. Aduh, jangan dulu ya, jangan dulu ya. Oke, kita mau bersama-sama 1, 2, 3. Mau tahu kamu dapat apa nih? Saya dapat Alia Bu. Dapat Alia, coba dibacain. Alia itu tokoh utama yang sering membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain, terus kurang percaya diri, tapi kemudian tuh dia belajar buat menerima dirinya. Jadi kita utamanya teman-teman. Dapat gongnya. Aidan, kamu dapat apa? Aku dapat 5 Sipia, sempat dia percaya diri, komunikatif, jadi berbicara di depan umum, serta senang memberikan motivasi. Sesuai ya. Tadi ini 2 observer, boleh dipakai jelasin. Saya Jaka Bu. Kamu Jaka. Oh iya, Raka. Raka tuh teman yang aktif organisasi, tegas, peduli terhadap teman dan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda. Ini mampu motivasi, ini mampu memberikan sudut pandang baru. Karena saya dapat lisan Bu, jadi saya itu ceritanya temannya si Alia. Nah saya itu juga murid yang berprestasi. Terus saya itu kayak supportif gitu loh buat ngedukung teman-teman biar lebih percaya diri gitu. Keren banget. Oh, terus baru ini ya? Iya. Sportif, ini motivator, ini konekon. Konekon. Apa yang tadi tuh? Kakak. Ya, tadi kan Kalau sudut pandang, mereka ini sportif. Siap ya kamu jalan ya? Bu, mau tanya, nanti kita ngomongnya sesuai dengan ini ya? Apa nanti peran kita ya? Iya, nanti sesuai dengan peran kita. Bagaimana misalnya kamu namanya supportif, berarti kayak memberikan support gitu-gitu berarti. Nah, untuk Alia sendiri, ibu punya media tambahan lagi nih. Apa tuh Bu? Ini yang bukan sendiri. Jadi, nanti kan si Alia ini kan emang awalnya kan belum itu kan kayak menerima dirinya sendiri. Ya. Dan nanti kalau misalnya kamu merasa masih belum bisa menerima dirinya sendiri sebagai Alia, ya gitu, nanti kamu harus mengangkat ini selalu. Tapi kalau misalnya kamu mulai menerima dirinya, kamu boleh menurunkan kapan aja. Ini makanya gimana Bu? Gini atau gini? Samping aja deh. Nanti kamu nggak bisa melihat orang-orang. Oke, paham? Alia? Paham. Oke, untuk observernya, Ya. nih, ibu punya lembar observer yang bisa kalian isi, oke? Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ya, siap. Terima kasih. Ya siap. Nah, untuk kalian sendiri untuk yang bermain peran, jadi di sosial drama ini, ibu nggak bakal ngasih kayak dialog yang benar-benar apa yang bakal kalian ucapkan, tapi ibu cuma memberikan gambaran besar dari ceritanya. Jadi kalian tinggal input aja ceritanya, tapi ya sesuai dengan apa yang sudah ada di gambaran cerita tersebut kayak gitu. Fateka, tolong Fateka. Lebih hal ini. Dikembalikan Bu. Oh iya boleh, abis ini saya kembalikan. Tapi kalian udah ingat kan gimana karakternya, Oke, sudah. tokohnya kayak gitu. Sudah. Boleh? Ibu kasih waktu berapa menit dong? Ini kartunya. Kartunya udah ibunya boleh? Iya. Ibu kasih. Oke. Ibu kasih. nyambung. Oh iya. Kayak punya kelas. Iya. Ibu kasih kalian waktu berapa menit nih buat memahami ceritanya? 2 menit? Cukup?
Oke, cukup banget ya. Jadi Oh, ada iya. 5 tahapan ya Bu ya? Iya, ada 5 tahapan, 5 scene sebenarnya. Oh, berarti ini kalau kita waktu berdrama, ya berdrama itu kalau apa namanya kita nggak maksudnya apa ya sebenarnya kayak misalnya jalannya otomatis apa ya kayak spontan gitu ya. Iya, spontan gitu. Tapi memang topiknya itu ya tentang itu si social comparison awalnya Alia gitu. Nanti ibu akan bacakan skenario-nya gitu. Jadi ibu sebagai narator juga di sini dan ibu juga berperan sebagai ibu guru yang nantinya ternyata memang pemantik masalahnya itu ibu gurunya gitu. Oke, udah baca Bu. Oke, sudah paham semuanya? Oh, boleh silakan dipahami terlebih dahulu. Ya sudah. Nanti observer boleh duduk gimana ya? Kira-kira nyaman? Di sini ya? Oke, boleh duduk ya. Kita udah punya pulpen juga kan? Oke, bisa ditulis ya. Oke, sudah bisa dimulai teman-teman? Sudah. Oke, yuk boleh tempatkan sana. Boleh duduk di sini dulu langsung. Ayo. Yuk. Di sini sama aja. Oh, jadi kita Nanti kita pura-pura dimana ya, ya? Bu? Oh, gitu ya? Tuh. Nantinya Iya, boleh. Kalau gitu. Jadi nanti ibu di sini ya. Oke, betul narator. Kalian bisa mulai dari sana. Oke, baik Bu. Kita dari sini aja. Jadi kita teman semua ya Bu ya? Kita teman Ya, semua. biar kalian teman semua jadi teman dekat gitu. Tapi emang dia teman dekat gitu. Oke. Bentar Bu, saya hafalkan dulu Alia, Raka, Arga, Dimas ya. Dasar Alia. Bagus Bu. Thank you, guys, Bu. Oke, bisa mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan bacakan hasilnya. Pagi hari di sekolah, Ibu sini aja jadi saya dulu. Itu baik, Bu. Lagi. Oh, cukup. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, siap ya. Pagi hari di sekolah, beberapa siswa tampak datang dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang berbincang dengan teman, ada yang membawa perlengkapan lomba, dan ada yang berjalan menuju kelas. Alia berjalan menuju kelas sambil membawa buku. Di sisi lain terlihat Nisa sedang membawa sertifikat lomba. Raka sedang berbincang dengan guru mengenai kegiatan organisasi sekolah. Dimas tampak berlatih sebagai menjadi moderator untuk acara sekolah. Alia memperhatikan mereka dari kejauhan. Itu sini nggak sih? Bisa Oh, iya. Kamu yang kemarin juara lomba ya? Iya, Keren banget. Bisa. Keren. Oh iya siapa? Ini coba. Keren banget. Rumah apa tuh Medan? Oh Medan ini yang posisi formasi. Oh, kamu yang mewakili. Iya. Keren banget ya. Iya. Di depan aku juga itu jadi moderator di acara kita. Moderator apa? Tapi kamu ternyata moderatornya. Oh, keren kali. Jadi tamunya ini ya terkenal ya. Iya. Siapa Najwa Shihab ya? Najwa Shihab. Berarti kamu moderator Najwa Shihab. Boleh datang juga? Boleh dong. Oke. Dan lagi. Ya, itu kita ada. Arga pun melihat ke arah Alia dan langsung menghampiri Alia. Ada nggak sih? Halo Arya, sampai. Oh, mau kamu kayak gitu? Enggak kok, biasa aja. Yakin ada Iya. Ting 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 ting, bel masuk pun berbunyi. Seluruh siswa memasuki kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Menjelang akhir pelajaran pertama, guru memberikan tugas diskusi kelompok dan meminta setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Gitu ya. Hari ini setiap kelompok akan membuat presentasi dan menunjuk satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Teman-teman, gimana kalau kita nentuin siapa yang gitu? Itu boleh sih. Setuju. Siapa yang presentasi topiknya? Topiknya siapa ya? Tahu kalau kita tolong aja. Oh iya. Tapi kalau kalian gimana? Boleh. Oh, aku sih aku nggak mau. Kenapa? Nggak mau kalian aja, kan kalian lebih bagus. Enggak juga. Iya, kalian kan hebat semua. Kata siapa? Dari kita semua yang paling paham materi itu kamu. Iya, kamu lebih benar. Soalnya Aja. bisa, kamu masih bisa. Coba, dicoba dulu. Kalian mah kamu mah gampang, karena kalian pada bisa semua. Kamu juga bisa kok. Kita yakin kan? Kita yakin. Bisa makan. Kalau kita yakin kamu bisa, nggak bisa kamu bisa. Betul banget. Ya kan? Nisa terlihat saling pandang dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, bel istirahat berbunyi dan Alia langsung keluar kelas terlebih dahulu. Nisa mulai berbincang-bincang dengan teman-teman kelompoknya. Teman-teman, kalian sadar nggak sih tadi Alia terlihat kurang percaya Iya diri? sih. Dia juga kayak kan data-data yang kemarin dia ambil tuh sebenarnya masuk banget loh di Iya. dia. Akhir ini nggak sih dia kayak gitu? Iya, makanya. Tahu kenapa ya dia buruk Padahal aku kalau melihat dia tuh dia paham banget gitu materi. Dia jangan. Iya, Harusnya ini itu. beneran. Ting 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 ting. Setelah jam istirahat berakhir, seluruh siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Alia, Nisa, Raka, Dimas, dan Arga berada dalam satu kelompok. Setiap kelompok mulai menyusun hasil diskusi dan mempersiapkan presentasi di depan kelas. Teman-teman Alia melihat bahwa Alia memahami materi dengan baik sehingga mereka mendorong Alia untuk menjadi presenter. Namun lagi-lagi Alia kembali merasa dirinya tidak sebaik teman-temannya. Gimana nih, jadi fixnya kita Siapa tahu dulu. Ini kita udah selesai kan? Iya, Bang. Jujur ya, yang paling paham materi itu yang aku lihat Alia sih. Menurutmu gimana? Ini nggak mau, aku nggak pede. Kalian aja yang hebat-hebat. Apalagi
Raka sama Dimas kan pintar banget nih public speakingnya. Kok kamu kurang percaya diri sih? Karena kalian udah bebas semua. Tapi kita nggak paham dari Iya, tadi kita- kamu kalau bebas di dalam Kamu dari dua halaman. Iya. Kita malah setengah apa Kita kalian? doang di dalam aja. Tapi kita tetap aja. Data yang kamu ambil itu semua relevan tahu. Iya, kayak masuk gitu kan di materinya Kita kan. yakin, makanya kita yakin sama kamu. Kan nanti kita bisa belajar bareng. Kita kasih masukan ya Iya, sama betul, Ais ya. betul banget. Nanti latihan presentasi kita. Enggak kalian aja yang hebat semua. Kamu juga Mendengar pernyataan dari Alia yang kurang percaya diri, kelompok pun mulai berdiskusi mengenai isi presentasi. Nah, Guys, menurutku kayak bagian solusi kita tambah deh. Boleh Bisa setuju. jadi. Setuju. Iya kan? Jadi sih, boleh boleh. Kalau menurut kalian gimana? Serah kalian aja deh. Oh, terus lagi diskusi apa? Kan kita pendapat kamu. Kayaknya pendapatku nggak seperti itu deh. penting banget. banget. Kita kan sering kasih Iya. masukan. Dan bisa support sama lain. Pendapatku nggak sebagus kalian. Kalian pendapatnya bagus banget. Kenapa kamu selalu bandingin dia tuh? Ya karena kenyataannya kayak gitu. diskusi kelompok pun berakhir. Setelah semua kelompok selesai mempersiapkan materi, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi di depan kelas. Presentasi kelompok Alia berjalan dengan baik. Usai presentasi, teman-teman memberikan apresiasi atas kontribusi Alia. Namun Alia masih sulit mempercayai kemampuan dirinya dan menganggap ujian yang diberikan hanyalah bentuk hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Al bisa. Bisa. Tadi juga penjelasannya menurut aku Rinci jelas aja. kok. Iya, Dibanding sampai yang lain. gitu terus. Oh, Gimana rasanya perasaan kamu dari presentasi di depan? Biasa aja sih. Pasti kalian pada ngejek aku ya. Enggak, itu cuma enggak kok bisa ya Alia jelasin Iya. sejelas Kalian itu. semua menghibur aku kan. Enggak. Pasti kalau kamu didukung selalu ditolak terus. Iya. Iya. Pasti kalian cuma menghibur aku doang biar aku tenang kalau presentasi kan. No, Enggak, tadi aku tuh lihat kamu secara public speakingnya itu udah bagus. Terus penjelasannya terus teman-teman yang lihat tuh semuanya benar-benar ngelihat dari jalan kamu. Iya. Benar-benar dengerin. Aku langsung paham dong materi. Aku juga. Masa sih? Iya, beneran. Nah, terus kamu lantang banget jadi. Swear, Iya, terus swear, mulai langsung. swear. Dengan perasaan yang masih rendah diri, Alia kemudian pergi meninggalkan kelompoknya. Setelah presentasi selesai, Alia memilih duduk sendirian di taman sekolah sambil memperhatikan beberapa siswa yang sedang berlatih untuk kegiatan sekolah. Tak lama kemudian, Nisa, Raka, Dimas, dan Arga pun menghampirinya. Kalau lihat kita sampai Eh, Hai Alia. kenapa kamu kok meninggalin kelompok kami lagi? Ada apa? Kita cariin kamu Iya. tahu mana mana ke kantin, Kita lagi ajak tadi ya? ke kantin. Iya, kemana ya? Iya. Enggak, aku cuma pengen punya waktu sendiri aja. Kamu ada apa? Nggak apa-apa. Mau pengen sendiri aja. Kalau ada sesuatu ngomong sama Iya, dia. cerita ke kita ya. Terus mendengarkan kok apa? Merasa apa ya? Kalian serius nanya itu? Serius, ya masa kita bercanda? Kita kan peduli sama kamu. Iya. Ya kayak aku minder aja sama teman-teman semua. Kayak bisa pintar lomba, menang terus. Terus ada Raka yang pintar organisasi, terus juga Dimas, pintar public speaking. Kalian tuh semua hebat-hebat semua, nggak kayak aku. Iya. Kita semua juga pernah gagal. Betul, Iya, kan? mereka pada pintar semua. Ketika aku pernah gagal saat mereka pada pintar. Gini ya, Serius? Iya. Iya. Gini ya. Kita semua misal nih aku pernah ikut lomba, aku juga pernah gagal kok. Aku pernah nggak menang, aku pernah ngalamin fase naik turunnya. Iya, Emang sebenarnya kan kita dimulai dari fase yang benar-benar gagal dulu, baru kita langsung bisa Bener. naik. Nggak bisa kita langsung naik langsung. Pelan-pelan kita. Nih aku mau Serius. tanya nih, kalau ada orang yang jago berorganisasi tapi di akademik kurang bagus, nah apakah orang itu termasuk gagal? Enggak kan? Enggak sih. Kan Iya. prestasi kan nggak cuma dilihat dari satu jalur Iya, atau bener. satu apa ya pandangan doang. Misalnya prestasi Ya kita tuh melihat kamu jago di satu bidang, Iya, cuman bener. kamu hanya melihat di bidang yang enggak kamu. lain, betul. Iya betul gitu. Yang kamu pendem sih, jadinya kamu merasa kurang percaya diri sama diri kamu. Emang gitu ya? Iya serius. Alia mendengar pernyataan dari teman-temannya pun mulai tersentuh dan menyadari bahwa selama ini Alia terlalu fokus melihat pada apa yang sebenarnya dia nggak punya. Bel istirahat pun berbunyi, menandakan waktu istirahat telah usai. Seluruh siswa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Pada jam berikutnya, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk menyiapkan desain poster sebagai bagian dari pameran karya sekolah. Setiap kelompok mulai berdiskusi dan membagi tugas untuk menyiapkan desain poster kegiatan pameran sekolah. Kan biasanya kita kan udah semua nih. Ya, tadi kan tinggal poster. Ya, maksud lu kapan sih? Besok, boy. Astagfirullahaladzim, beneran. Iya, sama, ya benar. Kayaknya aku tahu deh siapa yang dia jago gitu. Iya, Kayaknya aku tahu apa yang dikira. Jangan-jangan pikiran kita sama? Iya. Iya. Aku. Kemarin Iya, lihat ya. desain poster kamu itu sumpah. Bagus banget. Dipakai itu. Iya, yang dipakai di sekolah. Oh iya. Yang dipakai itu kan Salah iya, satu iya, yang di annex itu juga kamu kan? Iya sih. Loh, tuh. Oh, Iya. sebagus itu. Aku suka sama warnanya mencolok tapi nggak mencolok rang yang kayak ala gitu. Estetik ya. Iya, benar, kita Terus sayangnya juga rapi dan sebagainya. Bener. Suka banget sama Udah deh boleh kalau gitu. Yeay, akhirnya kalian mau. Nanti kita bantu deh. Nanti kita bantu buat saran-saran ya. Betul. Oke.
Selesai berdiskusi, waktu belajar hampir berakhir. Sebelum bel pulang berbunyi, guru meminta setiap kelompok menentukan satu orang yang akan menjadi perwakilan kelas untuk mempresentasikan hasil proyek pada pameran sekolah. Ini kita harus nentuin siapa yang mau maju besok. Ini tuh buat presentasi yang posternya. Iya, Yang posternya. benar. Kan yang berdesain kan yang tahu konsepnya kan kemarin kan kita ini kan Alia ya. Gimana kalau yang presentasi juga Alia? Terus aku lihat track record dia presentasi kemana udah dia gitu. Masa sih? Kita di belakang. Jadi cuma langsung Beneran kan percaya sama Beneran orang. kecil. Nanti kalau ada apa-apa kita bantu deh. Iya. Tapi semisal nanti ada yang kurang atau apapun bantu aku beneran Oh, ya. iya. Kalau Muhammad nanti yang itu laksana itu aja. Nanti aku Iya, ada bantu bikin teksnya, Iya. cara apa gitu. Untuk core-nya dan sebagainya gitu. Udah deh, aku belum nyoba deh. Iya. Nah, sebagai persiapan pameran sekolah, guru meminta setiap perwakilan kelompok melakukan simulasi terlebih dahulu nih tentang presentasinya. Alia selesai mempresentasikan proyek kelasnya dan teman-temannya pun menghampiri. Bagus ya. Mana kamu berhasil kan? Tuh kan, udah dibilangin. Proud of kali ya? Kamu tuh tadi keren banget. Ini kita open juara ya. Real. Kita lihat aja nanti. Satu besar nanti. Usaha kita semua gak mengkhianati gitu ya. Kamu bisa punya ide gitu sih? Al? Iya. Ya, itu deh. Malu kan. Udah pede dia, udah pede. Tapi nggak, aku boleh saran nggak? Apa? Menurutku yang font sebelah kanan tadi itu kayak kecilan deh. Iya, kalau bisa Kalau bisa versi atau enggak, yang kanan itu tuh diturunin aja ke bawah jadi baru kelihatan. Belum kelihatan dan Kamu notis kan Al? Iya. Oh gitu, ya udah nanti aku perbaikin deh. Kamu nggak marah kan? Kok Beneran. Yakin. Ya, ini ada yang terkenal. Mendengar jawaban Alia, teman-teman tersenyum bangga melihat perubahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Alia mulai bisa menerima pujian, kritik, dan potensi yang ia miliki. Mereka kemudian berjalan bersama meninggalkan kelas sambil berbincang dan tertawa. Alia ini tidak lagi berjalan di belakang untuk membandingkan dirinya dengan Kita langsung masuk Wow, keren sekali. Keren sekali teman-teman. Terima kasih duduk lagi. Ini boleh silakan duduk ke tempat semula ya. Oke, jadi boleh nih dari observernya tuh ya, gimana nih? Apakah sudah lega kalian? Sudah, Bu. Sudah lega ya teman-teman. Oke, sebelum Ibu diskusi tentang semuanya dulu, Ibu mau minta teman-teman observer untuk menyampaikan apa yang sudah kalian perhatikan atau amati. Jadi siapa dulu? Teman-teman. Baca bukunya Bu. Boleh, tapi ini mungkin penjelasannya secara singkat aja. Menurut saya dampak dari kebiasaan membandingkan diri dengan teman-teman yang di area pertama itu Alia membuat dia tuh menjadi pribadi yang merasa kurang, terus nggak percaya diri sama kemampuan yang dia miliki, dan dia tuh fokusnya malah ke kekurangannya padahal dia memiliki potensi yang besar. Nah, ini pertanyaan langsung jawab anak atau gimana? Langsung jawab anak aja apa? Dengan saya Boleh. benar yang tadi dikatakan Amanda, dia kurang percaya diri. Kemudian tadi juga Alia terlihat kalau dia tuh sulit menerima pujian ya dari teman lainnya. Dia terlalu fokus sama kekurangan yang dia miliki, serta menganggap pendapat yang dia miliki itu nggak penting gitu. Akibatnya lebih fokus pada kelebihan orang lain. Selanjutnya, tokoh utama mulai menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki itu Arianya sadar ketika teman-temannya tuh pada mengajak dia berbicara, berdiskusi, baru dia tuh memiliki kesadaran bahwa ya sebenarnya dia memiliki kemampuan atau potensi itu. Iya benar, dan Alia juga kurang menyadari bahwa setiap orang ketika mencapai tujuan atau sesuatu yang direalisasi itu melewati proses atau jalan yang mungkin Alia nggak ketahui gitu. Nah, Alia cuma mengetahui pas proses hasilnya saja. Terus setelah melalui berbagai peristiwa dan bencana perubahan yang terjadi pada tahun pertama, akhirnya Alia menjadi lebih percaya diri, terus dari mencoba kesempatan yang ada, terus nggak bandingin lagi dirinya sama orang lain. Bener, apa yang dikatain Amanda, cuman tadi Alia tuh lebih milih setelah mendapat kritik di akhiran sama temennya kalau nggak salah soal desain posternya, dan dia menerima dengan itu sebagai bahan evaluasi depannya dan lebih baik lagi desainnya sih. Apa kalian merasakan gitu? Iya. Iya benar banget ya, ternyata memang sebenarnya prosesnya Alia itu juga bukan kayak yang mudah gitu ya, sesingkat itu untuk misalnya dalam kehidupan diri live gitu, tapi secara singkatnya seperti itu. Terima kasih teman-teman observer yang sudah mengamati dan kasih drama. Tepuk tangan juga. Nah, udah kalau observernya Ibu mau tahu perasaan kalian masing-masing peran ini setelah melakukan layanan sosial dramanya. Dari tokoh utama dulu kali ya. Kalau aku sebagai Alia tadi tuh ngerasa kalau Alia tuh relate Bu sama aku. Kadang pun kayak kalau lihat sosmed ataupun apa itu pasti kita tuh banding-bandingin sama orang lain gitu Bu. Orang lain pada hebat semua, terus aku gini-gini aja gitu. Ya, berarti ternyata memang menurut Azahra ya, Alia tuh relate sama Iya. dirinya Azahra sendiri dan pantesan kayak mendalami banget gitu tadi main sosial dramanya gecek-gecek. Ya, selanjutnya Haidar. Kalau dari saya sendiri, nanti tokoh Dimas itu motivasinya tuh kayak motivator banget gitu loh. Saya jadi terinspirasi nanti diri lah untuk kayak Aidee. motivasi penting lah gitu. Keren banget, berarti emang ada efek dari
Mau polisi Dimasnya itu ya. Iya sih, saya mengatakan situ. Di sini ada motivator ya. Nah, Amin. Boleh katakan kan? kalau saya tadi kan Raka Bu, nah menurut saya tuh Raka udah bagus Bu, karena dia kan bisa temannya gitu. Terus juga akhirnya si Alia kan terbantu karena bukannya selama temannya gitu Bu. Jadi nanti saya mau mengucapkan sebagai saya orang gitu Bu sama teman saya yang bisa guru atau apa gitu. Sebenarnya banget ini sangat memberikan dampak positif buat kita. Tadi kalau saya kan ada ya Bu ya, orang kan tadi bersifatnya netral dan selalu merepresentasikan diri si Alia sendiri sebagai membantu temannya. Nah, jadi apa namanya, intinya tuh Arga tuh apa bilang ke Alia kayak, ayo Alia keluar dari belakang, kamu punya kelebihan seperti itu, kayak saling support sama Saling support banget ya. Udah, mungkin kalau sebagai anak sendiri, saya senang sih lulus Anissa. Bisa. Kalau bagi Nisa sendiri itu, saya tuh senang karena itu kan Nisa itu kan dia seperti itu temennya ya. Jadi saya merasakan gimana sih ternyata emang semua itu bisa dikomunikasikan. Dan komunikasi itu kan kita tahu ya orang itu sudah merasakan apa. Oh, ternyata kayak misalnya tadi ternyata tuh gak pede sama diri sendiri, mereka sendiri. Sebenarnya dia punya banyak kemampuan, tapi dia nggak punya gitu. Nah, dengan itu kita sebagai orang mungkin lebih peduli lagi, lebih melihat lagi situasi yang ada. Kalau sekarang ada orang seperti itu, mereka memang butuh kita gitu loh untuk supportnya gitu loh, untuk membangun kembali rasa kepercayaan diri itu. Ya, berarti mempunyai dalam komunikasi, diskusi, memberikan masukan sebagai penyemangat juga ya. Terima kasih Kak ya, telah menerangkan bisa. Oke, saya mau nanya dulu nih ke Alia sendiri. Sebenarnya Azahra ya, Azahra kan tadi kan menerangkan Alia ya. Nah, menurut Azahra sendiri, permasalahan yang dialami oleh Alia itu apa? Ini Bu, nggak menerima dirinya sendiri, terus banding-bandingin diri sama orang lain. Berarti gambaran diri sendiri membandingkan dengan orang lain. Nah, kira-kira dampak negatifnya itu gimana? Jadi nggak percaya diri sama minder terus Bu. Oke, berarti kalau menurut Azahra seperti itu ya. Tapi terima kasih Azahra. Nah, menurut kalian nih dari permasalahan si Alia tadi yang sering membandingkan diri gitu sampai dia nggak percaya diri, itu tuh kira-kira dampak kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kalian kalau misalkan dari Alia agar tidak terus-terusan untuk membandingkan diri dengan orang lain? Kan ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Saya Bu, Oh, silakan. mungkin kalau di depannya bakal lebih kayak Alia gitu, lebih peka sama diri sendiri, terus menyadari kekurangan yang saya punya buat lebih maju lagi dengan kekurangan itu. Jangan terpaut dengan kekurangan itu. Jangan terpaut dengan kekurangannya itu ya. Mau nambahin Bu? Boleh. Kita harus sadar dengan kelebihan kita sih. Tadi notice banget gitu. Lebih banget apa yang dikatakan Elma dan Haida, kita memang harus lebih berfokus pada kelebihan daripada pada kekurangan yang dimilikinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah memainkan peran, yang sudah observer juga. Nah selanjutnya, agar teman-teman ini lebih paham tentang apa yang sudah kita bahas, Ibu akan mengajak kalian untuk mengisi lembar kerja peserta didik gitu. Itu kan namanya kan lembar, tapi ini bukan soal lembar gitu. Kita Tulis Bu. nulis dong, tapi emang medianya itu beda, jadi nggak cuma kertas doang. Jadi di sini punya dia tuh Wah, kira kok ibu punya kapan kayak gini? Ini buat anak Bu. Nah, terus ibu punya ini puzzle-puzzlenya. bagus banget. Ini masaknya gimana masaknya Bu? Masaknya nanti kalau gitu ya. Di sini ya Bu. Di sini aja kalian bisa melihat itu. Saya kebetulan iya deh, saya juga Apa-apa, apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti ibu itu akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Habis itu, nanti kalau misalnya ada yang mau menjawab dari tangan, nanti ibu akan memberikan ininya, puzzle-nya. Habis itu nanti ibu kayak boleh dipasang gitu. Kira sekarang semua Nanti ibu pas setelah pertanyaannya ibu jelasin gitu. Udah siap semuanya? Siap. Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian, apa dampak dari kebiasaan membandingkan diri dengan teman terhadap diri sendiri? Dampaknya kira-kira apa? Boleh Pak mau jawab? Iya. Boleh. Silakan Ibu kamu terus ini. Boleh milih nggak, Bu? Boleh, nggak boleh Pak, karena itu penting. Ya saya kan dapat hijau Bu. Ya udah nggak apa-apa kan sudah saya hijau. Jadi Yang sini mau aja jawab Bu. lagi ya. Kira-kira dampak dari Ini nanti saya tulis apa langsung nungguin? langsung kerja nggak Pak? Jadi ibunya langsung bertanya lagi. Ini satu orang kita satu orang tapi boleh nambahin Bu. Boleh nambahin? Saya boleh nambahin Bu. Satu kan boleh nggak? Oh ya boleh nggak apa-apa boleh. Boleh. Jadi, dampak dari kebiasaan bandingkan diri dengan teman terhadap diri sendiri. Ini gini begitu. Saya seperti di sini kan Bu. Iya boleh di sini nggak Oke. apa-apa. Gimana? Ini di sini dong. Nanti kalau misalnya kalian masih ada yang mau menjawab lagi boleh? Ada yang mau lagi? Oh iya boleh silakan. Kita dampaknya kamu nomor 3. Kamu nomor 4 ya? Oh ya. Oke. Ini jawabannya panjang atau pendek? Pendek nggak apa pendek-pendek aja. Nah, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan kedua ya. Ya. Nih, ini kalian udah jawab tadi 3 kali yang berdua ya. Jawab ya pokoknya ya. Nah, sebutkan 1 kelebihan dan 1 kekurangan yang kalian miliki dan kenapa semua kedua itu harus perlu tetap dihargain. Oke.
Saya biru bu. Oh, biru ada yang hijau. Pink. Makanya mau pilih orang red kuning. Saya itu tuh nggak apa-apa ya. Saya orang. Iya bener ya. Pink. Semuanya kupu pemada. Saya. Kamu kuning ya Fateka? Kuning. Nih, sudah kah? Iva? Sudah. Oh iya, nomor dulu ya. Sudah kah? Kita Sudah, Bu. udah pasang-pasang Ya, Bu. nomor dulu ya, biar langsung. Bu. Boleh dipasang di Oke, satu. saya masang ibu. Pinjam. Boleh. Ini kayaknya pojok nih. Pinjam sama. Ini nomor 6 apa 9 nih? Pinjam. Ini Oh, nomor nyala ya, Ini di pojok. Ya, oh, sebentar. Oh iya, pas. Ini kurang sini. Saya mau Nah, Pinjam pulpen dong. pulpennya habis. Enggak punya pulpen. Punya tapi nggak nyala. punya pulpen lah. Nanti. Ini nggak dipasang. Udah nih, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya hasilnya ya. Pandai nyontek, Ibu. Kita nyontek. Sudah? Oh, sebentar Ibu. Ya, oke. Ini ngapain sih, Bu? Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu kali ya, Ibu punya pertanyaan terakhir yang Iya. kalian jawab ya. Nah, kira-kira setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, apa yang akan kalian lakukan agar bisa lebih menerima diri kalian dan gak gampang membandingkan diri dengan orang lain? Oke. Bisa dijawab? Saya Bu, saya Bu. Boleh. Mau nomor berapa nih? Saya mau yang itu, Aku mau yang Yang punya akhir dong, Pak. Saya isi ya Bu. Boleh langsung diisi. Tadi pertanyaan aku boleh diulang Bu? Apa yang akan kalian lakukan setelah layanan bimbingan Saya kelompok? isi ya. Iya, boleh, Pak. Pulpen saya tuh, Bu. Pertanyaan apa tadi? Siap. Oh, mana? Nah, terima kasih. Ini. Pinjam pulpen. Ibu saya udah. Oke. Nih, kalian 8 mana, Bu? 8, Bu. 8 mana ya? Cina berapa? Sini ya. Sini berarti, Bu. Ya. Gak urut ya ternyata ini ya. Nih kalian bertiga isi ya. Apa yang akan kalian Saya lakukan pink. setelah ini? Pas nih warna cowok dan warna Apa ini. tanyanya Bu? Mohon maaf Bu. Apa yang akan kalian lakukan setelah layanan bimbingan kelompok ini? Gimana nih? Benar berapa ini? Ini berapa sini berarti? 10 di sini. Nah, pas kan? Tahu dan. Iya kah? Oh iya. Nah, Nggak bisa, ini nomor 9 di mana ya? 9. Ini. Coba. Oh salah. Sini, Oh, salah. coba sini. Nah, di mana ya? Pinjam. Coba pasangin tolong Mas Haidar. Wih, Wih, pas. Wih, keren ya. Iya, lama. Elma belum ya. 12. 1, 2, 3. Yeay. Pasalnya udah kekumpul semuanya teman-teman. Wow. Oke, terima kasih Iva udah merapikan. Wow. Terus saya lagi nih, Bu. Jangan dong. Masa dibalik. Terima kasih teman-teman sudah mengisi LKPD ini dengan cepat dan tanggap dan sangat bersemangatin di hasilnya. Yeay. Sudah? Oke. Apa Bu biar kelihatan? Nggak apa. Apa gitu Bu? Ya gitu ya. Oke, nah Ibu mau nanya nih sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau nanya dulu apa perasaan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Senang. Happy. Happy ya. Dapat wawasan baru. Saling sharing, dapat teman baru. Yang nggak kenal Saya sama kenal dia. sharing Baru. sama jadi lebih menghargai Iya sih. segala hal yang ada dalam hidup. Haidar mungkin Asep menerima diri. Menerima diri. lagi lebih jadi pengen motivator. Iya, motivator ya. Oh, Ibu ingat ya? Iya, saya paling ingat. Kamu yang ditandain. Iya, ada sama Oke, ibu. tadi kan kita udah bahas dari awal ya tentang apa itu social comparison, terus mungkin juga kalian udah tahu nih kalian bakal ngapain untuk meningkatkan self acceptance-nya gitu kan. Nah, adakah yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini? Satu cewek, satu cowok deh kalau nggak boleh. Ya, saya cewek. Oh, boleh. Untuk layanan sendiri sangat seru karena kita juga kayak menyusun puzzle-puzzlenya, terus habis itu jadi kita kayak tebak-tebakan ini pasal di mana ya, tadi pasal di mana, walaupun ini Betul. nomornya ke sini ternyata di sini, apapun itu seru kok jadinya. Jadi kita ada tebak-tebakan tersendiri, terus juga kenal sama teman-teman yang lain juga yang belum kita kenal, saling sharing, saling tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain gitu. Itu sih Bu. Terima kasih Pak. Untuk ini dari cowoknya nih. Ya, saya. Boleh. Ya. Silakan Haidar. Setelah kegiatan ini ya Bu, ternyata saya melihat yang kegiatan kemarin itu memang berbeda ya. Kalau di sini bermain drama tadi seru banget sama teman-teman ngobrol, terus yang saya dapat juga banyak sekali tadi mengenai karakter yang saya mainkan dan sebagainya. Itu sangat motivasi saya mengenai penerimaan diri. Kalau ternyata memang kita mengalami di posisi kita yang kepercayaan dirinya kurang, itu ya kalau bisa tadi saya melihat mencari lingkungan yang baik, yang saling support, namun juga tetap dari diri kita juga harus meninggalkan zona nyaman tersebut gitu. Terus dari segi tadi ya sama teman-teman juga seru, terus dari ibunya juga sangat suportif dan sebagainya. Ice breakingnya bagus. Terima kasih. Iya. Sudah Haidar? Terima kasih Haidar.
sudah tahu ya mau tahu caranya gitu kan Betul. untuk mengurangi social comparison tersebut. Oke, nah teman-teman, saya mau mengapresiasi kalian yang telah sangat berkontribusi, bersemangat dari awal sampai akhir gitu. Terus sangat aktif juga ya, sangat-sangat aktif. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya juga. Mungkin di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa memang social comparison dan self acceptance itu sangat berhubungan ya. Jadi apabila kalian masih sering membandingkan diri kalian dengan teman-teman yang lain, tapi dalam hal yang negatif, tentunya itu akan membuat penerimaan diri kalian itu menjadi sedikit berkurang, seperti itu, masih rendah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah ini karena waktunya juga sudah habis gitu kan, bagaimana kalau misalnya kita selesaikan saja di sini? Boleh, Setuju ya? Oke. Nah, nanti setelah ini akan ada evaluasi hasil yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Kan sebelum kesini ada grup WhatsApp. Iya, Kan? Nanti bisa dikerjakan, kalau misalnya sudah nanti bisa konfirmasi ke Ibu. Baik, Bu. Nah, karena tadi di awal kita buka dengan doa, ditutup juga harus dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya deh, Bu. Oh, boleh, Pak. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan layan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa karena berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ibu dimulai. Terima kasih. Terima kasih Iva yang telah memimpin doa penutup pada siang hari ini. Oke, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lupa, kalau misalnya nanti kalian masih merasa sering membandingkan diri kalian dengan yang lain, kalian bisa menghubungi Ibu untuk melakukan konseling individu, oke? Siap, Ibu. Terima kasih teman-teman. Melalui kegiatan sosiodrama ini, peserta memperoleh pengalaman untuk memahami bagaimana kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat mempengaruhi cara pikir mereka terhadap diri sendiri. Menurut Boom dan Gibbons tahun 1999, social comparison terjadi melalui dua dimensi, yaitu dimensi ability atau kemampuan dan juga dimensi opini atau pendapat. Nah, di lingkungan sekolah, siswa sering membandingkan dirinya dengan temannya itu dalam hal prestasi, bakat, ataupun cara berpikirnya dengan teman sebayanya. Nah, jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, tentunya akan menimbulkan rasa rendah diri atau bahkan sulit untuk menerima dirinya sendiri. Melalui layanan ini, peserta mengembangkan self-acceptance sebagaimana dikemukakan oleh Berger tahun 1952, yaitu kemampuan untuk menerima dirinya sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan, serta memandang dirinya berharga dan juga setara dengan orang lain. Dengan berkembangnya self-acceptance, peserta didik diharapkan dapat menghadapi social comparison secara lebih sehat. Keberhasilan dan pendapat orang lain bukan menjadi tolak ukur nilai diri, melainkan sumber pembelajaran untuk mengembangkan dirinya atau menumbuhkan kemampuan sesuai potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Melalui layanan ini, teknik sosiodrama dapat menjadi alternatif strategi bagi guru BK ataupun konselor dalam membantu peserta didik mengembangkan penerimaan diri dan juga mengurangi dampak negatif dari social comparison. Karena pada akhirnya, setiap individu memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing. Tujuan kita bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih.